Ini bisa menolong kita dalam memilih gereja jikalau kita belum mendapatkan gereja yang tetap. Atau kalau kita stagnan. Ini akan membantu kita untuk bisa berkaca. Cara hidup Kristen, zaman dulu DNA kita itu dari 2000 tahun yang lalu. Kasih mula-mula jangan berubah. Disinilah ada blueprint Allah bagi gerejanya. Dan ini bisa menolong kita dalam memilih gereja jikalau kita belum mendapatkan gereja yang tetap. Atau kalau kita stagnan. Ini akan membantu kita untuk bisa berkaca. Tapi bagi orang-orang yang sudah bergereja dan sudah melayani apalagi, ini akan sangat menolong kita bagaimana kita berjemaat, supaya setiap kita itu tertanam dengan benar, supaya masing-masing jiwa itu punya rumah. Gak ada domba Kristus yang tanpa kandang. Kalau tertanam itu harus betul-betul tertanam dengan cara yang baik, tertanam dengan cara yang benar. Kalau kita gak tertanam, itu seperti carang yang tidak menempel pada pokok anggurnya, mana bisa berbuah, apalagi berbuah lebat. Bukannya malah kering kerontang nanti dibuang. Inilah blueprintnya. Blueprintnya namanya Kitab Kisah Para Rasul. Kita akan baca dulu Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Di bahasa Indonesia Alkitab kita judulnya Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Kenapa ditulis di Alkitab? Karena ini DNA, gak bisa berubah. Sampai kapanpun itu fitur kita. Seperti yang diturunkan dari papa mama, itu hidungnya papa, matanya mama, itu gak bisa gonta-ganti. Ya sudah muter-muter, gak jauh-jauh lah dari pohonnya. Buah kan jatuhnya selalu dekat pohonnya. Kita jangan jauh-jauh dari DNA jemaat pertama, yaitu jemaat mula-mula. Mari kita sekarang baca, 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah hikmat dalam bergereja. Inilah juga hikmat dalam memilih gereja yang tepat untuk kita. Dan bagi setiap orang yang sudah tertanam, saya ulangi, ini adalah hikmat bagaimana tertanam dengan baik dan benar. Mari kita bahas satu persatu ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Garis bawahi ayat 41 di Alkitab saya. Yang saya garis bawah adalah kalimat atau kata-kata memberi diri dibaptis dan pada hari itu. Memang canggung sekali garis bawahnya. Tapi kok merema? Saya garis bawahi apa yang merema di dalam jiwa saya. Memberi diri dibaptis dan pada hari itu. Kata sambungnya. Berarti orang-orang yang lahir baru bertobat itu, mereka memberikan diri langsung dibaptis. Tidak pakai basa-basi, tidak pakai ragu-ragu lagi. Karena mereka semua orang dewasa, kira-kira jumlah mereka 3.000 jiwa. Dalam bahasa Inggrisnya 3,000 men. Berarti ini orang-orang yang bisa membuat keputusan sendiri. Dan mereka dibaptis itu bukan berdasarkan keharusan, sekalipun baptisan itu amanat agung alias perintah Yesus Kristus. Tetapi ketika mereka bertobat, mereka memberi diri baptis itu sebagai langkah pengabdian pada Allah, as an act of devotion and obedience, sebagai langkah ketaatan. Kayaknya seperti
Ketika mereka mendengarkan Petrus berkhotbah dan berkata, berilah nih dirimu dibaptis, mereka langsung maju dan berkata, saudaraku. Mungkin mereka memanggil dia, Bapak Petrus, kami mau dibaptis. Satu lagi berkata, guru, aku mau. Mereka langsung, saat hati mereka itu diketuk Yesus, mereka buka. Yesus langsung masuk dan makan bersama dengan mereka. Langsung hari itu juga. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa yang sudah dibaptiskan. You see, zaman sekarang ini kita lebih memikirkan Kristen itu dari lahir. Puji Tuhan kalau kita adalah Kristen generasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Berarti Injil sudah dekat. Tapi jangan sampai kurang penekanan di dalam gereja maupun dalam hidup kita, bahwa setiap orang harus membuat keputusan untuk ikut Yesus sebagai keputusannya secara terpisah dari orang tuanya. Dia harus membuat sebuah keputusan dewasa. Hari ini aku mau ikut Tuhan. Nggak menunggu dia tua, mungkin dia sudah usia akil balik, anak-anak menuju remaja, dia bisa ambil keputusan sendiri. 3,000 men, yang disebut pria oleh orang Yahudi dalam tradisi mereka adalah umur 12 ke atas. Ini bukan patokan umur berapa baptisan, bukan. Tetapi ini orang-orang yang sudah bisa mikirkan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Mereka bisa meresponi Injil. Dan detik mereka responi Injil itu, mereka melakukannya dengan sukacita. Mereka mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dan mereka langsung ambil langkah iman, yaitu langkah ketaatan. Gereja itu terdiri dari orang-orang yang bertobat dari dosanya dan dipanggil Tuhan untuk mengikuti jalannya. Baptisan itu pintu pertama. Memang baptisan tidak menyelamatkan. Kalau menyelamatkan berarti kan penyamun di samping Yesus kan gak selamat. Buktinya dia di Firdaus. Tapi orang yang diselamatkan tidak akan menolak baptisan. Orang itu pasti dengan senang hati berkata, aku bersedia. Seperti orang menikah ya. Menikah kan bukan karena janji nikahnya. Tapi kan karena dia cinta. Karena mereka jatuh cinta. Tapi saat mereka dinikahkan, gak mungkin keberatan berkata, I do, atau saya bersedia. Baptisan itu angkat tangan ketua dan berkata, saya bersedia. Aku mau ikut Yesus. Ku tak ingkar. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Titik, berhenti di ayat 42a. Jadi mereka itu jemaat mula-mula haus pengajaran firman yang dalam. Mereka itu tidak mau hanya sekedar oke, pokoknya feelingnya dapat, atau mereka sekedar ke gereja. Ada niat hati, kemauan, dan kerinduan untuk mereka mendalami firman Tuhan. Mereka itu bertekun, kata bertekun itu komitmen. Gak peduli ada badai, ada taufan. Mau kering kek, mau hujan, kemarau, mau salju. Apakah hidup mereka baik-baik, baik tidak baik waktunya beritakan firman. Mereka juga sama, baik tidak baik waktunya mereka mencari firman. Musim kehidupan mereka mungkin musim mereka sedang mujur, atau saat mereka lagi sial. Bertekun itu tidak pandang bulu, tidak pandang musim. Bertekun itu tidak pedulikan situasi kondisi seputar orang itu. Itu komitmen hati dan tekadnya bulat. Mereka bertekun dalam pengajaran siapa? Rasul-rasul. Jangan terpancing dengan kata rasul-rasul seperti wah, pembicara tamu, guest speaker. Mungkin dia seorang pengkhotbah yang terkenal. Jangan lupa loh, rasul-rasul ini sebagian besar di antara mereka nelayan-nelayan saja. Mereka orang-orang biasa di antara mereka. Karisma mereka datang dari Tuhan, bukan karena mereka ternama. Rasul-rasul ini in-house speakers, mereka itu pembicara-pembicara dalam. Rasul-rasul ini adalah gembala-gembala mereka sendiri. Bukankah murid-murid Yesus yang sisa 11 itu, dari 12 rasul anak domba, kan minus Yudas, mereka semuanya itu kan Tuhan bangkitkan dari dalam. Mereka bukan pembicara yang diundang. Rasul-rasul ini adalah gembala mereka sendiri.
Dan jemaat itu haus belajar firman dari gembala sidangnya. Gereja mula-mula itu kaya ya, bukan secara materi, tapi mereka kaya secara rohani. Coba bayangkan, yang ngajari mereka itu Petrus, Yohanes, Yakobus, Bartolomeus, bahkan Thomas pun mereka bisa belajar sesuatu. Dari seorang rasul yang dahulunya ragu, mereka bisa rasa relevan ini untuk diriku. Aku juga seperti itu. Kita juga begitu. Wah, mereka bisa belajar juga dari Simon orang Zelot yang kita kurang kenal mungkin di dalam Alkitab tidak dibahas banyak. Nathanael yang disebut Bartolomeus tadi, Matius yang menulis kitab Injil Matius itu, atau yang disebut Lewi, itu salah satu daripada murid Yesus Kristus. Wah, kalau kita baca satu persatu, kalau mereka mendapatkan pengajaran. Sekarang sih 12 rasul ini wah sekali, karena mereka jadi legendaris gara-gara Alkitab yang sudah ditulis dan sekarang disebar ke semua bahasa di bumi. Waktu kita baca, mereka jadi selebriti, padahal zaman dulu mereka nelayan. Mereka tak terpelajar. Mereka gembala lokal, gembalanya sendiri. Jadi di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa jemaat tidak cari-cari pembicara. Jemaat itu hausnya tulus sama Yesus. Pokoknya dia belajar firman itu cari kontennya. Dia bukan cari apa yang nyaman untuk dia mau kenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Baik firman yang berupa relevan, yang memotivasi, atau yang lebih ke arah doktrin atau pengajaran sehari-hari. Mereka mau makan semua seperti bayi. Dikasih susu, dihabiskan. Dikasih bubur, dimakan. Mereka makan terus. Dan kalau gembala sidangnya sendiri yang berkhotbah, itu lebih atraktif. Luar biasa ya. Ini salah satu DNA gereja mula-mula. Salah satu fitur mereka yang tidak bisa disangkali. Mereka bertekun dalam pengajaran siapa? Bukan pembicara-pembicara, tapi rasul-rasul alias pastor-pastor mereka sendiri. Gembala sidang mereka kalau berkhotbah, itu tempat saya bisa bayangkan penuh sampai ke overflow, sampai ke ruang-ruang tambahan, sampai di luar-luar seperti zaman Yesus gitu. Rumah itu penuh sampai mereka itu harus lubangi atap untuk turunkan si lumpuh. Wah, gembala sidangnya sendiri kalau beri makan jauh lebih menarik. Mereka lebih bergairah. Kenapa? Karena kualitasnya sudah berarti jaminan. Karena tidak ada yang lebih mengenal mereka. Sebab domba mendengar suara gembalanya. Gereja sekarang gimana ya? Kalau kita lihat trennya di dunia ini. Cari-cari pembicara atau mereka punya bonding dengan gembala sidang atau gembala lokalnya. Saya percaya gembala sidang yang Tuhan taruh di hati seseorang adalah yang kita dengarkan suaranya. Dan suaranya yang merema, itulah gembala. Karena domba mendengar suara gembalanya. Saya bersyukur sekali bahwa hari ini kami diberikan kepercayaan untuk memberi domba Kristus makan. Bukankah itu pesan Yesus, salah satu pesan Yesus terakhir pada murid-muridnya, khususnya Petrus. Gembalakan domba-dombaku, itu artinya feed my sheep, atau beri makan jemaatku. Dalam pelayanan, ini saya sharing dari pengalaman. Kalau dalam pelayanan kami, yang saya anggap paling fulfilling, yang paling memuaskan, itu bukan keliling seminar-seminar atau apa, bukan, tapi memberi makan jemaat sendiri. Itu paling memuaskan, karena saya tidak bisa jelaskan. Itu seperti seorang ibu menyusui bayinya. Saya harap Anda juga sama. Kalau Anda dari gereja Anda, saya minta supaya Anda belajar untuk setia. Tapi jikalau Anda tidak tahu Anda itu gereja mana, kami bersedia untuk membantu. Tapi kalau Anda sudah tahu, puji Tuhan, saya berdoa supaya Anda bertumbuh, dan mari serius perhatikan visi, misi, dan juga konten daripada firman yang diajarkan dalam gerejamu. Dan untuk jemaat GMS yang saya kasihi, to whom I am a pastor,
kepada siapa saya menjadi gembala. Saya bersyukur setiap hari untuk Anda, seperti Paulus dalam suratnya menuliskan begini, engkaulah ladang pekerjaanku, engkaulah mahkotaku, jemaat yang kubanggakan dan kucintai. When was the last time I told you that I love you? Saya ingin memakai kesempatan waktu saat teduh bersama, karena banyak jemaat GMS yang kesaksian juga nulisnya begini, dari C gimana, dari GMS mana. Have I told you lately that I love you? Kapan terakhir kali saya memberitahu Anda bahwa saya cinta, saya mengasihi Anda? Jemaat, I love you. Ayo terus bertumbuh ya. Belajar saling mengasihi. Mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam gereja. Kita baca lagi ayat 42b, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi mereka bukan hanya dengar firman nanti jadi Farisi, sekedar teori. Mereka kalau kumpul itu memecahkan roti, mereka fellowship, perjamuan kudus, dan berdoa sembahyang. Spirit of prayer-nya luar biasa. Saya jadi ingat pada waktu saya pergi seminar suatu hari, baru bertobat itu tahun 1992. Gembala sidang saya di Kanada ajak saya dan satu orang lagi jemaat untuk pergi ke Los Angeles waktu itu. Ada sebuah konferensi di Crystal Cathedral. Zaman itu yang menjadi gembala sidangnya adalah almarhum Pastor Robert Schuller. Dan yang menjadi pengkhotbah tamu waktu itu adalah Pastor Yonggi Cho, almarhum yang dari Korea Selatan itu, gereja Yoido Full Gospel, yang pernah menjadi gereja terbesar di seluruh dunia, hampir 1 juta jemaatnya. Hari itu saya belajar tentang ini, bahwa yang membedakan antara jemaat mula-mula dengan sekarang yang terjadi di akhir zaman ini adalah, zaman dulu prayer was pure joy. Doa itu sukacita. Ada kalimat Tuhan di Yesaya bunyinya begini, ini adalah kata-kata Nabi. Dan aku akan membawa umatku naik ke gunung doaku dan mereka akan bersukacita di situ. Prayer is joy. Doa itu sukacita. Setelah Pastor Yonggi Cho sharing di sesinya, sesi utama tentunya, beliau menceritakan kegerakan doa yang ada di Korea Selatan di tahun 1990-an. Waktu itu heboh sekali, revival itu ada terjadi di Korea. Tidak seperti hari ini banyak anak mudanya yang gak ke gereja. Tapi zaman dulu, hamba-hamba Tuhan ini pun masih muda. Itu tahun 90, berarti berapa tahun lalu? Berarti 30 tahun lalu, 30 tahun sekian. Mereka masih muda. Dan mereka ceritakan dengan berapi-api. Beliau ceritakan setelah itu, hostnya naik, yaitu Pastor Robert Schuller. Dan saya merasa kasihan sekali karena beliau mengeluhkan yang terjadi di Amerika beda. Yaitu kalau ada kebaktian doa, di mana seluruh jemaat ditantang untuk berdoa bagi sesuatu, khususnya bagi jiwa-jiwa, sepi yang datang hanya 5. Ini saya hanya quote saja ya. Ini yang beliau katakan di sesinya beliau waktu itu. Robert Schuller berkata bahwa tapi kalau semuanya ada acara, misalnya apa, konser musik atau ada selebriti datang dan sebagainya, tempatnya bisa ramai sekali. Apalagi nanti hari Minggu mereka pendek-pendekin ibadahnya, kalau bisa sesingkat-singkatnya tapi sepadat-padatnya, dan entertainment semuanya. Meskipun kebaktian itu tetap ada nilai hiburannya, tetap ada entertainment value-nya, tetapi bukan itu orientasinya. Tapi ketika hari Minggunya mereka ada pembicara tamu atau ada kesaksian artis, lalu nanti ada musik, presentasi musik dan sebagainya, bukan berarti puji-pujian tidak perlu, bukan. Tapi lebih dicari adalah nilai hiburan atau entertainment value. Itu katanya penuh orang-orang dress up, pakai baju bagus-bagus, tapi kalau kebaktian doa dia keluhkan. Di Amerika tidak minat. Makanya perbedaannya di sini. Korea mengalami kebangunan rohani. Tidak demikian dengan negara barat. Tapi sekarang kasihan, anak-anak mudanya mulai menghilang. Mereka perlu kebangunan rohani lagi. Lalu sekarang kebangunan rohani ada di mana? Kebangunan rohani itu menyala dari Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, mulai dari Indonesia menyebar kemana-mana. Ini waktu kita. Indonesia, Malaysia, semua negara-negara di Asia ini sekarang haus dan lapar akan Tuhan. Karena kita boleh dikatakan dalam
perlombaan iman kita itu yang terkemudian, sekarang menjadi terdahulu. Mari kita berdoa mereka yang terdahulu, yang dulu kebangunan rohani seperti Korea sekarang mundur, biar mereka kembali maju. Ya, sama-sama gandeng tangan. Gereja-gereja, negara-negara, dibutuhkan lebih banyak kebangunan rohani. Kita bukan saingan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Prayer is joy. Doa itu sukacita. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Loh, kok mengadakan tanda mujizat, kok orang jadi ketakutan? Kan bukan setan, kan Tuhan. Coba perhatikan lagi, kata ketakutan di sini bukan ngeri. Kata ketakutan di sini awesome, mengagumi. Kata ketakutan di sini itu karisma, karismatik, artinya bukan denominasi tetapi berkarisma. Wah, Tuhan itu begitu wibawa. Tuhan itu serba bisa, tiada yang mustahil baginya. Lewat para rasul. Jadi the anointing was real. Hamba-hamba Tuhan zaman dulu 2000 tahun lalu itu penuh urapan. Bahkan yang menyertai pelayanan mereka itu adalah Tuhan sendiri lewat signs, wonders, and miracles, lewat tanda, mujizat, heran. Tidak menjadi perdebatan tuh, malah justru zaman itu ya, no anointing, tidak ada urapan, sama dengan tidak ada kualifikasi dalam pelayanan. Tidak qualified untuk pelayanan. Karena zaman dulu kualifikasi itu bukan sekolah teologi, bahkan bukan sarjana teologi ya. Jangan lupa ya, zaman dulu masih dipimpin rasul-rasul awal itu, mereka semua sebagian besar ex-nelayan. Apanya sarjana? Paulus lain. Paulus ini belajar dari satu universitas equivalent atau setara dengan universitas hari ini di bawah gemblengan Gamaliel, seorang guru besar, profesor lagi zaman itu. Kalau Petrus dan kawan-kawan gereja mula-mula ya kan, mereka itu dari mana jemaat itu tahu kalau hamba Tuhan ini tulen? Dari urapannya. Dari urapan. Sekarang beda. Bukan berarti nggak perlu. Kami sendiri pun hampir semua juga sarjana. Saya sarjana teologi ya. Tapi saya tidak menjadikan itu sesuatu. Tetap saya belajar rendah hati tiap hari untuk mencari afresh dengan segar urapan Tuhan hari ini. Selalu doa saya, anoint me Lord. Without you I can do nothing. Tanpa engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Semua itu hanyalah fondasi. Tapi semua ministry atau perjalanan pelayanan itu bergantung bagaimana saya berjalan kaki dengan Tuhan hari ini. Waktu Petrus ditangkap, apa kata orang-orang di mahkamah agama? Dan mereka mengenali bahwa dia adalah pengikut Kristus kan. Ketika Petrus bisa menjawab dengan begitu bijaksana, hikmatnya tak tertandingi. Apalagi sudah ada satu orang lumpuh yang berjalan di sebelahnya, lumpuh puluhan tahun tuh. Mereka gak bisa sangkali, ada mujizat yang tak tersangkali di depan mata. Waktu itu mahkamah agama tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi waktu mereka melihat Petrus kok bisa berani berwibawa, mereka pun orang-orang yang tidak percaya Tuhan merasakan urapan. Dan mereka berkata, ini adalah pengikut Kristus. Dalam bahasa Indonesianya dan dalam bahasa akar bahasa aslinya itu sebenarnya bunyinya begini. Dan mereka mengenali bahwa orang-orang ini barusan aja sama Tuhan. Fresh urapan. Zaman dulu ya hamba-hamba Tuhannya itu penuh urapan. Jangan sampai sekarang kita bergantung teori. Meskipun semua pengetahuan firman itu adalah dari Tuhan dan itu diperlukan. Tapi janganlah kita merasa bahwa tahu itu cukup. Dibutuhkan untuk kenal. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, ayat 44, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini bukan berarti mereka jual semua harta miliknya lalu bagi-bagikan. Semua orang tidak ada yang kaya, semua orang tidak ada yang miskin, semua orang sama rata. Itu kan komunisme. Di sini ada sesuatu yang mempersatukan mereka. Baca sekali lagi, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Kata tetap bersatu, ada suatu unsur yang mempersatukan. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini adalah sharing hati, artinya sharing kehidupan. Mereka itu hidup di dalam satu payung bersama. Ini bukan jual semua yang mereka miliki, tapi sesuai kerelaan. Ayat 44, saya melihat bahwa gereja mula-mula, cara hidup Kristen zaman dulu itu mereka hidup dalam visi yang jelas. Gereja itu punya visi yang mempersatukan jemaatnya dan membuat jemaatnya kompak.
Di mana hari ini banyak gereja tidak menuding siapa-siapa, kita harus introspeksi sendiri, jangan sampai kita sendiri seperti itu. Banyak gereja tidak punya visi dan misi yang jelas. Nggak punya blueprint. Ada sebuah unifying vision. Ada satu visi yang mempersatukan mereka, membuat jemaat mereka kompak, sehingga merasa seperti gereja itu kepunyaan bersama. Hidupku pun kuberikan satu, kuberikan kepadamu. Dan mereka saling memberikan hidup dan membagi hidup pada sesamanya dalam gereja mula-mula. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Nah, baru di sini masuk materi, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Salah satu tanda kebangunan rohani terjadi adalah adanya generous giving, atau adanya generous sharing, atau adanya hati yang suka memberi dan suka berbagi, tapi tidak pakai manipulasi. Ingat ya, di dalam gereja yang hidup, persembahan itu sukarela. Bahkan persembahan persepuluhan itu pun sukarela. Tapi bagi yang memberikan, saya pemberi persepuluhan, saya nggak ngomong gini ngaku-ngaku, tapi karena saya perlu mengajarkan dari teladan, saya jarang berkata demikian. Bagi saya dan keluarga saya, kami yang mempraktekkan, memberi persembahan persepuluhan bagi kami itu adalah perintah Tuhan. Saya nggak diperintah siapa-siapa kok saya kasih. Itu saya dari kesadaran sendiri, dari kerinduan sendiri, dari kasih. Tidak untuk pamrih dapat berapa kali ganda, nggak ada gitu-gituan saya sama Tuhan. Tapi bagi kami sekeluarga, His wish is our command. Keinginan Tuhan, atau nggak usah disebut perintah deh di Alkitab. Cukup aja ada di situ sebagai sebuah sesuatu yang baik untuk dilakukan, saya akan anggap itu perintah dari Tuhan. Bagi kami yang melakukan itu perintah. Tapi sebenarnya sesungguhnya dari sisi gereja yang hidup, gereja yang benar, jemaatnya melakukan itu semuanya adalah kesukarelaan. Makanya di sini dikatakan mereka membagikan pada semua orang sesuai dengan, tidak ada paksaan, sesuai dengan keperluan masing-masing, bukan hanya kebutuhan, tapi juga kerelaan. Ada generous giving. Salah satu tanda kebangunan rohani sudah datang adalah orang-orangnya nggak pelit-pelit, orang-orangnya nggak egois, orang-orangnya nggak selfish, nggak mikirin diri sendiri. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Luar biasa nih, mereka kumpul tiap hari loh di bait Allah. Tiap hari, bukan tiap minggu. Gak usah dicontoh mentah-mentah, tetapi kita bisa melihat hati mereka. Mereka berarti mereka itu looking forward to church. Mereka itu setiap hari, misalkan kita setiap minggu itu kita itu menanti-nanti mengantisipasi. Aduh kok lama ya baru minggu depan ke gereja, bukan begini malahan. Ke gereja lagi, males aku harus seret-seret kaki keluar dari ranjang dan dari kamar untuk masuk, untuk keluar pintu lalu menuju ke kendaraan. Enggak. Ketika mereka pulang gereja itu mereka sedih. Aduh, kok baru minggu depan ya? Mereka sedih, mereka antisipasi. Mau ke gereja itu mereka senang. Saya bersyukur, saya melihat hal-hal seperti itu dalam gereja yang saya gembalakan. Bahkan anak kecil, hari Sabtu, pada nggak mau nge-game. Maunya pergi ke ibadah pra remajanya. Ya, di tempat kebaktian umumnya, gedung yang sama, tidak dinomorduakan. Haleluya. Berapa jam sebelumnya mereka sudah minta sama papa mama, sudah pakai baju, udah rapi. Saya dengar kesaksian ini bukan 1, 2, tapi ratusan. Itu salah satu tanda bahwa the Spirit is alive in that church. Saya bersyukur, saya berdoa supaya semua gereja juga begitu ya. Dan saya doa, sungguh-sungguh saya tulus berdoa supaya semua gereja demikian. Dan gereja yang sudah begitu, jangan sampai berubah warna, jangan sampai luntur. Looking forward to church. Mereka itu mengantisipasi, rasanya sudah nggak tahan. Kalau ini tiap hari lagi, kalau mereka pulang mereka rasa aduh lama ya, berapa jam lagi. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, bukan hanya ke bait Allah, tapi mereka di rumah masing-masing. Inilah CG zaman dulu atau kelompok sel itu. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kenapa dulu bisa ke gereja tiap hari, sekarang nggak bisa? Karena society masyarakat beda. Zaman dulu itu mereka bercocok tanam atau nelayan. Zaman sekarang itu sudah ada jam kantor, bedalah dunianya. Tapi hatinya dulu tetap harus sama. Tapi mereka itu juga memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Mereka giliran hari ini ke rumah A, besok ke rumah B, giliran di area itu. Disinilah
kehidupan CG kelompok selnya itu ada. Pengembalaan dalam jumlah kecil, pemuritan. Dan gak hanya itu, mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Coba garis bawahi, dengan gembira dan dengan tulus hati mereka makan bersama, alias gak pingin pisah. Salah satu culture yang saya lihat di gereja yang saya saksikan adalah salah satu kebudayaan. Ini bukan kebudayaan Indonesia, Asia, ini kebudayaan gereja per gereja. Yang saya lihat di gereja yang setiap hari, setiap minggu yang saya saksikan adalah kadang-kadang kalau sudah berkata, baik, oke, ketemu ya minggu depan, atau ketemu akhir pekan, atau ketemu berapa hari lagi, itu nanti berapa meter jalan berhenti di situ ngobrol lagi, berapa meter sampai di parkiran juga nggak masuk ke mobilnya, ayo. Ini nggak masuk ke mobilnya, nanti setelah ngobrol-ngobrol gitu ya, udah mau pisah nih, sudah di gerbang gereja keluar, atau di gerbang rumah, ini misalnya kelompok sel atau CG-nya, lalu masih ngobrol-ngobrol lagi setengah jam lagi, rasanya itu nggak tega pisah gitu loh. Itu yang disebut bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bukan, aku nggak suka gereja, banyak gosipnya. Bukan gitu, bukan orang trauma, bukan orang sakit hati, bukan orang kepahitan. Ayat 47 terakhir, sambil memuji Allah, puji-pujian tentunya, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka disukai semua orang, itu disegani. Berarti dikagumi, termasuk dibenci oleh orang-orang yang iri. Mereka disukai semua orang, itu berarti hidup jemaat gereja mula-mula itu jadi berkat. Jadi apa? Jadi berkat, makanya disukai. Tentunya ada perkecualian. Gereja mula-mula tidak sempurna, ada Anania Safira yang gak jadi berkat. Itu kayak gitu sama Petrus, bayangkan dia kalau sama rekan-rekan bisnisnya seperti apa. Anania Safira itu salah satu member utama, salah satu member awal. Ya tetaplah gereja gak akan ada yang sempurna sampai kapanpun. Tapi mereka disukai semua orang. Secara umum kita berkata, jemaat mula-mula itu hidupnya jadi berkat buat orang lain, bahkan jadi jawaban. Dan Tuhan tiap hari menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Karena jemaat itu gak hanya jadi berkat, tapi jemaat itu juga bergerak. Jemaat mula-mula itu bergerak dalam menjangkau sesamanya. Api penginjilan sungguh-sungguh nyala, tidak perlu dibangkitkan di situ. Di situ terjadi api Injil membara. Oke, ditulis ya. Setiap ayat satu poin, segera aja langsung rangkuman, lalu kita berdoa. Cara hidup Kristen zaman dulu, apa aja? 1, mari kita berkaca, jiwa-jiwa yang lahir baru langsung dibaptis. Ya? 2, jemaat haus untuk belajar firman dan berdoa. Sudah? 3, hamba-hamba Tuhan penuh urapan. Sebuah pesan untuk semua hamba-hamba Tuhan ini. 4, visi misi gereja kuat dan mempersatukan jemaat. 5, jemaat suka memberi dan saling menolong secara materi. Ingat tadi, gak pakai manipulasi, tergerak sendiri. 6, jemaat senang berkumpul dan hubungan mereka erat. Aduh, susah pisah. Suka berkumpul, hubungan mereka erat sekali. Peduli amat, gereja itu gereja besar atau gereja kecil, itu semua tergantung pengembalaannya. Gereja kecil gegeran juga bisa, gereja besar akur juga bisa, juga mampu. Nomor 7, jumlah jemaat terus bertambah karena kesaksian hidup mereka. Catat ya, kalau Anda belum sempat mencatat semua, nanti kan bisa ditonton rerunnya. Pastikan satu persatu sudah ada di buku catatanmu. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.